Baik, kita akan coba melihat laju reaksi pada buku biji utama ya. Ini Bapak ambil dari buku e-book, tapi masih di KTSW ya. Lebih bagus terkait kontennya dan cukup buat kalian mudah memahami. Ya, laju reaksi itu merupakan sebuah besaran ataupun kecepatan suatu reaksi untuk berjalan ya. Ada yang berjalannya lambat dan juga cepat, tergantung siapa dan apa yang mengaruhinya ya. Nah, kita tahu ada namanya kepekatan atau dikenal dengan istilah molaritas yang merupakan salah satu satuan konsentrasi. Nah, dalam laju reaksi kalian dituntut untuk mengetahui atau menghafal ya rumus dari molaritas itu sendiri gitu ya. Nah, kemarin kita kenal ya istilah ada senyawa, ada rumus M sama dengan N per V ya. Di mana M ini itu menandakan apa? Molaritas ya. Molaritas. Satuan molaritas itu bisa lambangnya M atau mol per liter. Ya. Sedangkan N itu merupakan mol. Mol ini banyak diperolehnya ya. Jika seandainya dia itu diketahui gram, maka rumusnya gram per ml. Ya. Kalau diketahui STP, maka mol sama dengan V per VSTP gitu ya. Atau enggak kita cari mol dari kondisi standar gas ideal ya, maka N sama dengan PV per RT dan sebagainya gitu ya. Nah, yang berikutnya ada volume. Itu namanya V, satuannya dalam liter. Nah, ini wajib kalian hafal di bab ini. Karena kita akan berurusan dengan yang namanya molaritas. Ya. Nah, selanjutnya rumus tersebut dapat kita pecah lagi menjadi lebih baik, lebih mudah. Itu ialah rumusnya N. Bisa kita lihat ya. Nah, di sini saya lihat awalnya adalah ini. N itu kan kita tahu mol ya. Nah, 1000 per mili ini disebut dengan konverter. Dari liter ke mili ya. Oke. Nah, atau yang sering digunakan di bab ini terus ini. Molar sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 per volume dalam mili. Ya. Ini gram siapa? Gram zat terlarut. Ini volume siapa? Ini volume larutan. Oke. Ini MR siapa ya? MR yang ini ya tentu ya. Seperti ini. Nah, ada juga rumus yang lain yang mungkin disebut rumus cepat ya. Jika seandainya kalian di soal nanti ketemu dengan namanya persentase. Atau enggak kalian dihadapkan dengan yang namanya rumus jenis ya. Nah, maka ada rumusnya di sini. Oke. Nah, coba lihat. Apa hubungannya antara kadar dengan molar? Nah, kita lihat soal berikut ini ya. Ya. Kalian ditanyakan molaritas, maka M-nya berapa gitu ya. Sedangkan di soal itu bukan gram, bukan volume, bukan VSTP, tapi yang ada ialah persentase dan massa jenis. Oke. Ketika ini jenisnya dalam satuan kilogram per liter, maka rumus yang dapat kalian gunakan ialah M sama dengan rho dikali persen. Ya, dari yang zat ya, dikali 10 per ml. Mari kita coba hitung ya, apakah sama jawabannya dengan yang di buku. Ya, rho-nya kita tahu 1,8 dikali persennya 96 dikali 10 per H2SO4 kalau dihitung itu 98. Hasilnya berapa nih kira-kira ya? Kira-kira hasilnya kita hitung dulu ya. 1,8, 98, yang 1. Itu pasti di bawah dari 1,8. Atau enggak 17, sekian ya molar. Ini rumus cepatnya. Tapi kalau kalian ingin
atau ke konsep, maka kita peroleh 96% ini merupakan kadar dari berat per berat. Maka kita akan bandingkan 96% itu adalah 96/100. Ini kali siapa? Kali massa larutan. Ya. Nah, massanya berapa nih massanya? Nah, massa larutan itu dilihat dari rho. Rho itu kan M per V. Maka cari massanya berarti massa sama dengan rho dikali V. Rho-nya kan 1,8, volumenya seliter. Dari mana Pak tahu seliter ya? Anggap aja seliter ya. Oke. Ini misalan namanya. Maka diperoleh 1,8 kg. Karena satuan rho-nya itu ialah kilogram per liter. Nah, masukin ke sini dia. Diperoleh nih, ini gram zat terlarut. Ya. Cari molnya dapat. Ini nggak akan dibahas secara detail ya, hanya sepintas saja karena sudah dibahas kemarin. Oke, nah kita akan lanjut ke yang namanya pengecaran ya. Nanti kita coba jelaskan di soal. Oke, masuk ke konsep yang hari ini kita akan lalui ya. Nah, pertama kalian harus mengenal istilah grafik ya. Nah, grafik ini adalah grafik katakanlah laju ya, laju terhadap konsentrasi. Nah, pertama reaktan itu pasti ada reaksi A ditambah B, A menjadi B lah, A menjadi B. Maka A itu merupakan reaktan. Reaktan itu awalnya punya konsentrasi mula-mula, ya. Sedangkan produk itu tidak atau belum ada. Ketika reaktan itu bereaksi, maka seiring dengan waktu, ya, dia akan berkurang konsentrasi. Sedangkan produk seiring dengan waktu dia akan terbentuk, maka akan muncul konsentrasi. Ya. Nah, kita kenal ini adalah konsentrasi A1, ini konsentrasi A kedua atau akhir. Ini B1, ini konsentrasi B2. Nah, rumusnya apa? Rumus laju kemarin sudah dibahas, itu V sama dengan, ini mau positif negatif itu tergantung ruasnya di mana ya. Delta siapa dibagi delta. Nah, kenapa dalam reaktan itu, ini reaktan ya, ini di reaktan, itu menandakan harga V-nya itu negatif ya. Nah, ini itu artinya dia telah berkurang. Oke. Nah, kenapa negatif? Ini supaya harga V itu tidak negatif. Coba kita akan telisik ya. Delta R, delta itu namanya apa? Delta itu namanya adalah selisih dari akhir kurangi awal kan, seperti itu. Dibagi delta T. Nah, lihat sekarang di reaktan, itu A2 itu di dalam grafik lebih kecil dibandingkan A1. Maka harga deltanya akan bernilai negatif. Maka ini hasilnya negatif. Berarti kalau gitu negatif dikali negatif per delta T ya. Maka harga V-nya akan positif. Ya. Jadi nilai V itu tidak mungkin negatif. Negatif positif menunjukkan apakah berkurang ataupun bertambah lagi. Nah, kenapa di produk atau P ini dia positif? Kita coba cek ya. Produk delta itu produk akhir dikurangi produk awal dibagi delta T. Produk akhir, lihat, itu lebih besar dibandingkan produk awal. Maka ketika kita cari sisinya akan berharga positif. Maka lajunya akan positif. Ya. Nah, ini penting buat kalian pahami, dan soal apa yang akan keluar di kemudian bahasan, kita coba cek ya. Coba. Ada namanya reaksi 2N2 O5 menjadi 4NO2 dan O2 ya. Nah, diketahui soal itu apanya nih? Nah, diketahui itu ialah CN2O5 itu berkurang. Apa yang berkurang? 2 mol per liter. Nah, ingat ini merupakan molaritas. Menjadi ini kan? Nah, ini menjadi ini. Berarti si molaritas akhirnya siapa? Ya, 0,5. Yang awalnya berapa? 2.
selang waktunya 10 detik, berarti dari 0 menjadi 10 detik. Maka rumusnya ialah seperti ini ya. Ya. Negatif berarti delta artinya N2O5 yang kedua, berarti 0,5 0,5 ya, dikurangi 2 gitu ya, per 10 kurangi 0 gitu. Maka harganya berapa ini? Negatif 1,5 per 10. Min kali min jadinya positif. Maka ini akan berharga 0,15. Apa setuannya? Molar per second. Nah, ketika dalam 3 reaksi tersebut, ini ada satu senyawa yang sudah diketahui laju reaksinya. Lalu kalian dicari nih, berapa laju dari NO2 dan berapa laju dari O2. Kalian tinggal yang namanya bandingkan koefisien. Ya. Coba lihat, N ini kan V-nya yang diketahui siapa? V yang diketahui ialah V dari N2O5 dengan koefnya 4. Ya. Maka ketika kita ingin mencari NO2, lihat koef NO2. Koef NO2 itu ialah, ini 2 ya, sama 2 ya. Koef NO2, ini perbandingan ya, dibagi koef dari N2O5 dikali laju dari N2O5. Gitu ya, cara dikali. Berarti berapa koef NO2? Itu 4 per 2 dikali lajunya 0,15 sama dengan 0,30 molar per second. Toh kayak gini lihat ya. Ini 2 itu 0,15. Maka kalau 4 berapa? Berarti 2 kali lipatnya. Berapa? 0,3. Sekarang berapa yang O2? O2 tuh lihat koefisiennya berapa? 1 per. Yang diketahui yang mana? Mau N2O5, mau NO2 bebas. Tapi di sini karena keterangan awalnya N2O5, kita pakai N2O5. N2O5 itu 2 ya. 2 dikali 0,15 sama dengan hasilnya 0,075 molar per second. Gitu ya. Jadi sekali lagi ketika ada soal seperti ini, maka kalian cari laju yang diketahui datanya. Lalu untuk mencari laju senyawa yang lain dalam sebuah reaksi, maka kalian tinggal bandingkan koefisien. Ya. Nah, soalnya ada di ulangan nanti ya. Next ya, kita akan coba masuk ke, kita lihat dulu ya. Ini nggak perlu lah. Faktor, insya Allah nanti dibahas pada BDR minggu depan ya. Oke, sampai sini ya tanyakan nggak? Dari modalitas sampai pada penentuan ini ya, menghitung laju. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada ya? Aman? Kalau aman, tanya. Aman, Pak. Oke, berikutnya, nah hari ini kita akan bahas yang ini ya, persamaan laju reaksi. Ya, ini adalah konsep yang perlu kalian pahami karena di sini ya, yang banyak nantinya di ulangan ataupun di ujian-ujian yang lain ya. Oke, nah persamaan laju reaksi itu atau terdiri dari ada V. Apa itu V? Sorry, ini kita hapus ya. Apa itu V? V itu adalah reaksi. V itu adalah laju reaksi. Satuannya apa? M. Molar ya, bukan meter ya, hati-hati. Molar per second. Lalu apa ini K? K itu namanya konstanta atau tetapan ya. Apa gunanya? Untuk menyamakan satuan antara ruas kiri dengan yang kanan. Nah, K ini ya. Lalu apa itu A? A itu lihat ada siku itu berarti namanya konsentrasi A. Sedangkan B ini apa namanya? Konsentrasi B. Apa ininya? Apa satuannya? Berarti konsentrasi satuannya molar. Ini satuannya molar juga. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu X, apa itu Y? Nah, kedua ini merupakan orde reaksi. Oke.
Hati-hati, order reaksi itu bukan koefisien, ya. Pak, kalau ininya 2, maka X-nya 2, salah. Order reaksi itu ditentukan dari namanya data percobaan. Oke. Nah, ini laju ya. Jadi kalau ditanyakan nanti persamaan laju reaksinya berapa? Lah kalian V-nya tulis lagi, K-nya tulis lagi, A-nya nah, X-nya kalian ganti dengan order yang telah kalian tentukan. Ya. Nah, kenapa Pak yang ditulis itu ialah AB doang? Kenapa enggak CD yang ditulis? Karena kalau CD itu mula-mulanya 0, belum dibentuk ya. Nah, dia merupakan zat di produk. Sedangkan ini merupakan zat yang direaktan. Kalau reaktan, kita dapat memanipulasi berapa mol mula-mulanya. Karena dia dapat diketahui secara pasti mol mula-mulanya, maka laju reaksi mudah untuk tentukan dari harga reaktannya. Oke? Maka ini reaktannya. Jadi jangan kalian tulis CD-nya lagi gitu ya. Cukup reaktan yang kalian tulis dan setelahnya dikalikan. Oke? Nah, sekarang kita akan coba lihat lagi. Oke. Ada namanya tadi orde reaksi. Ya, orde reaksi itu ialah tingkat reaksinya. Apakah orde reaksi itu harganya 0, 1, atau 2? Ya. Nah, apa Pak pengaruhnya terhadap laju? Kita perhatikan ada grafik berikut ini. Ada grafik V dengan grafik konsentrasi A. Nah, ini ternyata lajunya itu konstan. Ya. Ketika harga konsentrasi A-nya bertambah. Kenapa seperti itu? Ya, karena dia order 0, maka kan ini ya V K kali anggap nih A pangkat X. Nah, X ini itu harganya 0. Berarti kan V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0. Setiap yang dipangkatkan 0 itu harga 1, maka V akan sama dengan K-nya. Nah, apakah ini berpengaruh? Tentu tidak. Konsentrasi A tidak ya mempengaruhi laju. Itu ya, sehingga dia grafiknya konstan. Ini namanya grafik pada orde 0. Nah, sekarang ke ini. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat orde lainnya. Nah, ini ada 2 orde ya. Kita akan coba bahas ya. Nah, ini ada namanya orde 1 dan orde 2 gitu ya. Nah, ini kenapa disebut orde 1? Berarti kan V sama dengan K dikali A pangkatnya 1. Maka V ini akan berbanding lurus dengan harga konsentrasi A. Kalau V-nya 1 maka A-nya 1. Kalau V-nya 2 maka A-nya 2. Kalau V-nya 3, balik ya. Kalau A-nya 3 maka V-nya 3. Kalau A-nya 4 maka V-nya 4. Maka dia grafiknya akan seperti ini. Ya. Lurus ya. Ini orde 1. Sedangkan orde 2, lihat, maka kalau derivatif V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Ketika A-nya 1, maka V-nya 1. Ketika A-nya 2, maka V-nya 4. Kalau A-nya 3, maka V-nya kuadratnya berarti 9. Kalau A-nya 4, berarti kuadratnya adalah 16. Sehingga dia grafiknya bentuk grafik kuadrat. Oke. Nah, jadi jangan sampai lupa bentuk grafiknya, karena itu pasti ditanyakan di soal. Oke, kita next lagi ke bahasan berikutnya. Oke. Pak, gimana kalau dia ordenya negatif? Ya udah banding kebalikan, gitu ya. Kalau dia negatif berarti grafiknya yang tadinya 1 gini, kalau dia min 1 ordenya maka jadinya seperti ini grafiknya. Kalau dia min 2 berarti awalnya kayak gini, jadi seperti ini, gitu ya. Itu ya kalau dia ordenya negatif. Oke.
Nah, sekarang bagaimana cara penentuannya? Ya. Nah, kita lihat ada soal di sini ya, ada soal. Ini menggunakan metode laju awal, artinya kalian akan disuguhkan dengan data konsentrasi awal dan ada data laju reaksi. Ya. Nah, pertama lihat yang A-nya kita bahas satu. Yang A nih kita bahas, A itu nanyain order terhadap NO. Nah, dari reaksi ini ya, maka yang kalian tulis itu hanya reaktannya, ada NO, ada BR. Maka secara persamaannya seperti V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Ya, itu awalnya. Bukan X-nya 2, hati-hati salah. Bukan BR-nya 1 gitu ya. Nah, order X-nya ini harus ditentukan dari yang namanya data percobaan. Ya. Nah, data percobaannya. Sekarang kita tentukan. Kalau ditanyakan order dari NO, maka order NO itu adalah harga X. Ya. Nah, kalau nyari harga X, lihat ini ada data 1, 2, 3, 4. Kita harus cek data mana saja, diambil 2 data ya, hanya 2 data. Kalau ditanyakan order NO yang ini ya, maka BR2-nya supaya enggak ribet, itu cari data, mau 12, 13, 14, dan sebagainya, yang konsentrasi BR2-nya itu sama. Oke, yang mana menurut kalian? 34 ya Pak. 34 ya. Boleh 34, boleh 13 gitu ya. Boleh 14. Ya. Oke, tadi ambil datanya 3 dan 4. Nah, kalau jadi order X berarti kita bandingkan ya. Berarti V yang ketiga dibandingkan sama kalian dengan V yang keempat. Ini tulis sesuai dengan rumus yang ini ya. Nah, hanya saja NO ininya kita tambahkan 3. Artinya dia data ke 3. BR2-nya kita tambahkan 3 juga data ke 3. Dibagi K dikali konsentrasi BR2 yang keempat pangkat X, NO keempat pangkat X dan BR2 yang keempat pangkat Y. K kan habis ya, bisa coret ya. Karena si BR2-nya sama, harga ininya dapat kita coret. Tahu dari mana Pak? Coba kita masukkan datanya dulu ya. V3 itu di dalam soal ini adalah 6. V4 dia adalah V3 itu 24 ya, 24. V4 itu ialah 54. Sama dengan NO-nya itu 0,2. Ini yang ini ya. Nah, dibagi 0,3 gabungkan, berarti ini pangkatnya X. Dikalikan BR2-nya dia 0,05 dibagi 0,05 pangkatnya Y. Ini kan coretnya bisa ya, dicoret saja sama kalian. Karena dia tidak mempengaruhi lagi. Maka harganya akan seperti ini. 24 per 54 berarti 2 per 3 ya. Nah. 2 per 3 berapa? 4 per 6? 4 per 6 ya? Atau 2 per 3? 24 per 54. 4 per 9 ya? Iya Pak. 4 per 9. 4 per 9. Sama dengan 2 per 3 pangkat X. Nah, ini kita anggap harus 2 per 3 lagi supaya diperoleh harga X-nya berapa ya. Berarti 2 per 3 pangkat berapa hasilnya? 4 per 9. 2. Maka harga 2 ini adalah X-nya. Sehingga kalian dapat menyimpulkan harga X-nya itu adalah 2. Ya. Maka ini adalah jawabannya 2. Nah, sekarang order reaksi terhadap BR2. Kan itu ada rumit ya. Nah, sekarang coba kita persempit ya tulisannya supaya lebih irit ya. Yang B sekarang kita cobain. Nah, B ini kan nyari order dari BR2. Siapa dia Y? Artinya kalian cari. Kalau nyari BR2, maka cari NO yang sama. Konsentrasinya yang mana? 1 dan 2. 1, 2. 1 dan 2. Oke, berarti data yang NO yang sama itu adalah 1 dan 2. Berarti masukkan aja langsung ya. V1 per V2. Kan sama dicoret ya. Nah, terus kalau dia konsentrasinya sama dicoret juga kan ya. Maka kalian tidak perlu lagi menulis yang panjang-panjang. Cukup aja langsung. Berarti ini kan BR2 dicari. Berarti BR2-nya yang pertama dibagi BR2-nya yang kedua.
Masukin datanya, berarti V1 itu adalah 6/12 sama dengan 0,05 per 0,1. Kecil, setengah dibawa dengan setengah, ini pangkatnya lupa, ini pangkat Y ya. Ini juga pangkatnya Y. Setengah pangkat Y. Setengah dengan setengah sama, berarti Y-nya harganya adalah 1. Jawabannya ini adalah 1. Sekarang persamaan laju reaksinya apa? Ya udah kan tulis lagi ya, berarti V sama dengan K. Nah, ininya omat ininya nih harus kalian ganti. X-nya berarti 2, BR2-nya berarti 1. Nah, sudah diganti disebut dengan persamaan laju reaksi. Ya. Tapi kalau masih X ya itu dianggap salah. Nah, sekarang orde totalnya berapa? Berarti karena di sini ada X dan Y, kita jumlahkan. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti orde totalnya adalah 3. Ya. Nah, yang berikutnya lagi lihat. Harga tetapan reaksi. Nah, untuk mencari tahu harga K, oke ini yang E ya. Nah, harga K ini dapat dicari dengan cara kalian gunakan satu data percobaan. Pilih yang mana? 1, 2, 3, 4. 1. Nah, 1 aja atau 2 atau gimana? Yang mudah mana yang mudah untuk kalian? 2. 2 ya. Berarti cari aja data yang mudah supaya nggak ribet sama koma-komanya. Berarti kan tulis data 2 nih. Berarti V2 sama dengan K dikali NO yang kedua pangkat X dikali BR2 yang kedua pangkat Y. Nah, masukin datanya berarti V2-nya 12. K-nya dicari sama kita. NO2-nya berarti 0,1. Pangkat X-nya ganti. Kan tadi udah ada. Berarti 2. dikali 0,1 juga pangkat 1. 1. Nah, ini berarti K. Ininya berarti berapa nih? 0,001. 1. Sekali lagi. 0,001 atau 0,0001? 0,001. Ini ya, oke. Nah, karena dapat nih ya, berarti ini 12. Berarti harga K-nya gimana? Berarti K 12 dibagi 0,001. Berapa harganya? 12.000. 12.000, betul. Nah, biasanya itu di ulangan itu sering tanyakan satuan K-nya apa. Coba kita lihat ya. Kan ini T satuan V itu M per S. Ya. NO itu kan molar ya. Molarnya dipangkatin 2, berarti jadi molar kuadrat. Ini molar juga. Molar kali molar kuadrat, berarti ada M per S sama dengan molar pangkat 3. Ini dibalikin, berarti harga K ini akan menjadi M per M pangkat 3 kali S. Coret ya, jadinya 2, maka K-nya itu adalah M min 2 dikali S min 1. Ya. Nah, Pak, ada nggak sih cara yang mudah untuk nyari satuan? Ada. Nah, kayak gini ya. Kalau dia ordenya 0, maka satuan K-nya itu adalah satuan K ya. Nah, itu adalah M per S. Kalau ordenya adalah 1, maka satuannya adalah S pangkat negatif 1. Sedangkan kalau ordenya itu 2, maka satuannya adalah M-1 kali S-1. Kalau dia ordenya 3, maka M-nya nambahin, kurangin lagi. Ininya S-1. Kalau ordenya itu 4, maka satuannya M pangkat min 3 kali S-1. Kayak gitu ya. Berarti Itu harganya pakai orde total, Pak. Oh iya, nah ini teh namanya orde total. Betul Farida ya, orde total, bukan orde masing-masing ya. Nah, sekarang harga ini tadi udah dapat ya 12.000 sorry ya 12.000 M-1 kali S-1 ya. Sekarang yang F, berapa laju reaksinya? Berarti kan nyari laju reaksi. Gunakan persamaan lajunya tadi. V sama dengan K dikali NO pangkat 2 dikali BR2 pangkat 1. Masukin datanya dah. Berarti K-nya berapa? 12.000 dikali NO-nya tuh 0,2 dikuadratin dikali BS-nya 0,1. Maka hasilnya adalah 12.000
dikali 4 kali 10 pangkat min 3. Coret ya 3-nya ya. Jadinya 12 kali 4, 48 molar per second. Jadi harganya berapa nih? Dia 48 molar per second. Nah, kayak gitu. Pak mau nanya, Pak. Ya, boleh gimana? Kan tadi tuh di situ order reaksinya totalnya 3. Ya. Kenapa di satuan si K-nya jadi M pangkat min 1, S pangkat min 1? Oke. Sementara Nah, kalau yang di atas M-nya min 2 kali S min 1. yang mana? Yang ini ya? Ya. Oh, yang ini. Berarti coba kita lihat. Oh iya, ini M-2 ya. Ini kan 3 kali. 2 ya, sorry 2. 2 ya. Min 2. Karena di sini lihat ininya M kuadrat, pangkat 3, ini M per S ya. Coret ya. Ininya 2. Oke. Siap dong, jawaban ya. Jadi betul yang ini ya, tetap ya. Ini patokan kalian saja. Oke, gimana? Full ya layarnya ya. Coba kita akan mulai soal-soal. Kita ke all drawing ya. Atau mau di SS boleh. Pak, nanya lagi, Pak. Ya boleh, gimana? Kalau misalnya ordernya tuh jadi 5, berarti yang nambahnya tuh bakal di M-nya doang. Iya, M-nya doang. Karena waktunya mantap aja dia tambahin 1 ya. Tidak dikalikan, gitu ya. Sama satu lagi. Ya boleh. Kan kalau misalkan di fisika ya, kalau pangkat min 1 gitu teh berarti kan jadi 1 per kan. Iya, betul, super. Nah, kalau misalkan M min 2 kali S min 1, bisa nggak jadi satuannya S per M2? S per M2. Iya. Maksudnya? S per M2? Enggak. Kok nggak bisa? Kan ini jadi gini, 1 per M kuadrat S pangkat 1 gitu ya. Oh iya. Kan nggak boleh jadinya jadi S doang, jadi pasti negatif juga. Gitu. Oh iya. Ya. Oke, Pak. Oke, siap. Ada lagi nggak? Yuk, santai aja. Udah? Oke, udah. Kalau udah kita coba ke soal berikutnya ya. Next. Oke. Nah, sekarang kalian akan dihadapkan dengan soal-soal. Oke, aku akan coba stop share dan kalian akan melihat tipikal soal ulangan nanti bagaimana. Kita akan kerjakan soal itu berbarengan ya. Oke, perhatikan soal berikut ini ya. Nah, di sini kalian katanya itu apa? Ditanya persamaan laju reaksinya ya. Persamaan laju reaksinya berarti secara detailnya ya, maka V sama dengan, lihat di sini reaktannya siapa reaktannya? Ada NO, ada Br2, atau boleh kalian cek senyawa yang ada dalam tabel. Berarti kita ubah, berarti V kali K sama V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkatnya X dikali Br2 pangkatnya Y. Nah, karena persamaan reaksi berarti kalian cari ordernya sehingga diperoleh harga X dan Y. Oke, kita cek dulu ya. Kita cari order dari NO. NO ini berarti siapa ordernya? Adalah X. Cara mencari X itu kalian cari di kolom BR2 data mana saja yang sama. Berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Ya, nah ini sama nih. Ya. Nah, kalau 1 dan 2 ini berarti kita langsung aja. Tidak perlu kalian tulis sampai detail banget ya. Karena di ulangan 5 kalian butuh cepat dalam menjawab ya. Kalau tugas mah ya wayahna, tapi kalau di ulangan nggak apa-apa. Ya, coba langsung berarti V1 per V2 sama dengan K-nya coret ya tadi ya, berarti tinggal konsentrasi NO aja yang ada karena BR2-nya sama. Maka BNO yang pertama pangkat X dibagi konsentrasi NO yang kedua pangkat X juga. Masukin datanya berarti V1 10 per 20 sama dengan NO-nya itu 0,1 per 0,2. Pangkatnya adalah X. Perkecil sederhanakan setengah sama dengan setengah pangkat X. Berarti X-nya berapa? 1. Berarti X sama dengan 1. Dapat nih X-nya 1. Sekarang cari order dari BR2.
Berarti Pai kalau kalian- NO-nya nggak ada yang sama gimana? Nah, sekarang kita lihat. BR2 itu kan dia. Berarti kan secara idealnya itu cari NO yang sama. Ternyata di soal ini tidak ada yang sama. Berarti kalau tidak ada yang sama, kalian cari data BR2-nya tidak sama. Oke? Kenapa? Kalau sama yang siapa yang dicari gitu kan ya? Coba. 1-2 boleh nggak sih? Enggak. Nggak Nggak boleh. boleh. Kan habis Enggak. nanti Y-nya. Jadi mau apa aja? Mau yang mana? Pilih Dua yang tiga. mana? 1 dan 3. 2, Satu. 3. Oh, ada 2 dan 3 ya. Oke, 2 dan 3. Udah masukin berarti ya. V2 per V3 sama dengan kayaknya sulit ya. NO-nya tidak habis, berarti kita tuliskan NO2 yang kedua, NO yang ketiga dipangkatkan X dikali konsentrasi BR2 yang kedua dibagi konsentrasi BR2 yang ketiga, pangkatnya adalah Y. Masukkan datanya. V2 itu kan 20 ya di soal ya. 20. Ada V3-nya 120 sama dengan NO yang kedua itu 0,2 per NO yang ketiga 0,3. Pangkatnya X-nya berapa? Ada nggak? 1. Ada. Masukkan langsung di sini. Itu ya, boleh tulis paling nggak ya kalau 1 ya. Lalu ada BR2 berarti 0,1. Yang kedua, yang ketiga 0,2 pangkatnya Y. Maka kita perkecil. Ini berarti 6 sama dengan 2 per 3 dikali setengah pangkat Y. Sok yang ini coba. Ini kan kali silang ya. Nah, ini Ya. sini kan. Berarti berapa ini? 3 per 12 sama dengan setengah pangkat Y. Nah, sekarang kita ubah yang ini. Berarti kan 3 per 12 itu berapa? Seperempat. Sama dengan setengah pangkat Y. Berarti kita ubah 4 jadi setengah berapa? Seperempat. 1/2 pangkat 2. Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 2. 2. Oke. Setelah diketahui X dan Y-nya, maka kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Berarti apa dong sama lajunya? Berarti V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 1. 1 ya, dikali konsentrasi BR2 pangkat 2. 2. Nah, ini sampai sini berarti betul jawabannya. Gitu ya. Coba tanyakan lagi nggak di sini? Tanyakan. Sudah cukup jelas. Kalau ada soal yang nggak sama, diapain ya? Jangan sampai lupa, ya. Oke, kalau sudah ada, kita akan coba next ke soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya adalah soal ini. Oke, ya. Oke, soalnya coba perhatikan kan. Ini kecil T-nya, kecil banget. Kecil banget sama aja. Nah, kita perbesar aja dulu ya, supaya lebih terlihat. Oke, nah, kalau seperti ini, kayak yang tadi kita kerjakan, kita berawali dengan yang namanya nyari order reaksi NO. Tapi sebelumnya, coba tulis sama kalian. Berarti V sama dengan K. Siapa aja nih? Ada NO, ada BR2. Maka tulis NO pangkat X dan BR2-nya pangkat Y. Ya. Nah, cari orde NO-nya. Berarti X ya. Cari data BR2 yang sama. Data apa aja yang sama di sana? 3 dan 4. 3 dan 4. Langsung aja ya. Berarti karena B2 sama, berarti langsung aja V3 per V4 sama dengan konsentrasi NO yang ketiga dibagi NO yang keempat. Pangkatnya adalah X. Masukin datanya ya, berarti V3-nya 24 ya. 24 per 24 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X. Maka sini ya. Berarti 1 sama dengan setengah pangkat X. Berapa harga X-nya? 0, Pak. 0. Setiap apapun pangkat 0 itu pasti harganya 1. Berarti order X-nya itu adalah 0. Berarti ini jawabannya adalah 0. Sekarang BR2. Berarti cari BR2. 1 dan 2.
Oke, orde BR2 itu ialah Y, di mana cari NO-nya yang sama, yaitu tadi 1 dan 2. Maksudnya berarti V1 per V2 sama dengan konsentrasi NO yang pertama dibagi konsentrasi NO yang kedua, pangkatnya pangkat Y. Masukkan datanya, berarti 6 per 12 sama dengan 0,05 per 0,1 pangkatnya Y. Berapa harganya nih? Kita perkecil, setengah sama dengan setengah pangkat Y. Berarti Y-nya? Satu. Ya, ini ya, bukan 4 ya. Y itu 1. Oke. Nah, dapatnya jawabannya 1 ya. Nah, berapa order totalnya? Jumlahin. Berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Ya. Sekarang tanya nih, harga tetapan K-nya berapa? Sebelum ke sini kita harus isi dulu pertanyaan yang E. Berarti E-nya apa nih? Berarti V sama dengan K kali NO pangkat Pangkat 0. 0 dikali BR2 pangkat Pangkat 1. 1. Maka ini bisa diubah sama kita. Berarti V-nya sama dengan K BR K. 2 pangkat 1. Nah, V sama dengan K kali BR2 saja. Oke ya? Nah, ini yang kita gunakan. Coba yang D sekarang, cari harga K. Nyari harga K itu kalian gunakan satu data. Mau yang mana? Yang mudah. Mau yang mana? Data yang mana? 1, 2, 3, 4. 2. 2, boleh. Berarti V2 sama dengan K dikali N. Langsung aja ya, BR ya, karena kan N-nya nggak ada. BR2 yang kedua pangkatnya berapa? 1 ya? 1. Yuk V2-nya dapat 12. Ya jelas supaya kalian hafal ya. M per S sama dengan K dikali K2-nya berapa? 0,1 molar ya. Berarti harga K-nya akan menjadi 12 M per S dibagi 0,1 molar. Coret ya, coret. Maka harga K-nya apa? 120. 120 abstannya per S ya, atau 120 S pangkat min 1. Ini ada berapa? Oh, ada 1. Benar ada 1 totalnya. Tuh, gitu ya. Benar. Nah, berarti dia 120 S min 1. Nah, untuk nyari yang F itu sangat mudah, gitu ya. Karena ditanyakannya itu laju reaksinya, maka kalian tulis kesamaan kimia dulu. V sama dengan, sama reaksi ya. K dikali BR2 pangkat 1. V-nya dicari, berarti K-nya masukin 120 S min 1 dikali BR-nya itu 0,5 molar. Ya. Kalikan berarti berapa? 120 kali 0,5. 60 ininya molar, ininya per S min 1 atau ya bisa molar per second. Bisa ya? Ini masih bisa diikuti ya? Bisa. Oke. Nah, kita masuk ke soal yang berikutnya ya. Oke, soal berikutnya itu mana ya? Kita coba cek. Nah, ini soal berikutnya. Ternyata soal berikutnya ini adalah bentuknya soal cerita. Ya. Pak, bagaimana kalau ini soal cerita? Apakah ada cara yang lain? Nah, kita coba lihat bagaimana cara mengerjakan soal cerita. Pertama, kalian tulis dulu. Nah, ada reaksi A ditambah B menjadi C ya. Maka kita buat berarti V0 itu laju awal ya sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Ya, ini wajib ditulis pertama kali. Yang kedua lihat pernyataannya. Jika konsentrasi A dinaikkan menjadi 2 kali lipat, ya, berarti A-nya kita ubah menjadi 2. Berarti K 2 kali lipat dan konsentrasi B tetap, ya, maka lajunya menjadi 2 kali lebih besar, berarti 2 kali V0. Ya. Nah, sekarang coba kita mulai. Nah, yang ketiga,
Bila konsentrasi awal A dan B dinaikkan 3 kali, berarti kalian tulis berarti K ini 3A pangkat X dikali 3B pangkat Y. Maka lajunya menjadi 27 kali lebih besar, berarti 27 V0. Dari sini kalian buatlah tabelnya supaya mudah, supaya nggak bingung ya. Tabelnya itu tabel laju pertama itu ya. Ada tabel konsentrasi A dan ada tabel konsentrasi B. Lajunya, berarti kan lihat ada V0 sama kan? Maka kita ambil koefisiennya 1, 2, dan 27. Sedangkan yang ini A, lihat angka depannya ini 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Yang B 1, 1, 3. Tulis 1, 1, 3. Maka cari order masing-masing dari situ ya. Pertama D, cari order terhadap A. Berarti X ya. Data mana yang diambil? Pasti datanya yang ke B-nya sama ya. 1 dan 2. Oke. Langsung masukkan berarti V1 per V2 sama dengan konsentrasi A. 1 dibagi konsentrasi A yang kedua pangkat X. Masukkan datanya, V1-nya adalah 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat X. Berarti harga X itu sama dengan 1. Ini dapat ya. Sekarang cari orde dari B. Berarti adalah Y. Maka cari konsentrasi A yang sama. Oh, ternyata A-nya itu nggak ada yang sama. Maka kalian harus cari B yang tidak habis. Data mana berarti yang kita ambil? Data, Pak mau 1 dan 3? Boleh. Ya. Berarti V1 per V3 sama dengan konsentrasi A yang pertama dibagi B yang pertama pangkat X dikali konsentrasi B yang pertama per konsentrasi B yang ketiga pangkatnya adalah Y. Nah, cukup ya kita ke atas aja dah. Oke. Nah, oke. Berarti V1-nya berapa? 1. Ini 27. Sama dengan konsentrasi A yang pertama 1. B ya. Ini A lagi ya, bukan B ya. A yang ketiga berapa? A ketiga 3. Berarti dikali B yang pertama 1, B yang ketiga 3. Ini pangkatnya berapa? X1 berarti pangkat 1. Ini pangkat Y. Maka ini coret ya, jadi 9. Jadinya 1/9 sama dengan 1/3 pangkat Y. Berarti 1/3 pangkat berapa? Jadi 1/9, 1/3 pangkat 2. Sama dengan 1/3 pangkat Y. Berarti harga Y sama dengan 2. Gitu ya. Nah, dapat kita masukkan karena ini persamaan laju yang ditanyakan. Maka kita masukkan datanya. Berarti V sama dengan K dikali A pangkat X-nya 1. Lalu ada B pangkat Y-nya 2. Jawabannya adalah ya, itu step buat cari data atau laju dari soal C. Oke, tanyakan nggak yang di sini? Coba. Ada yang tanyakan? Enggak apa. Oke. Kita next ke soal berikutnya. Ya. Nah, soal ini ialah, perhatikan, bedanya apa dengan yang tadi? Bedanya itu kalau yang di sini ada 3 variabelnya, ya. 3 variabel. Bagaimana cara kita mengerjakan pada yang 3? Ya, sekali lagi ya, kita akan coba buat. Ada P ditambah Q tambah R jadi hasil ya. Maka samaannya akan seperti ini dulu. V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat X kali konsentrasi Q pangkat Y kali konsentrasi R pangkat Z. Kalian cari order X, Y, dan Z. Coba untuk mencari tahu order P atau yang X, cari data Q dan R yang sama. Bukan Q dan R kanan, tapi Q R data pertama dengan data keberapa gitu ya. Coba mana yang sama?
Ada nggak yang sama? QR-nya sama di dalam data 1, 2, 3, 4 ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti kalau gitu jangan maksain. Kita mulai ke order yang order key. Ada nggak order key di mana P dan R-nya sama? 2 dan 3, Pak. Nah, ada Pak. Cuma 2 dan 3. Oke, terdapat nih 2 dan 3 datanya. Lihat ya, ini sama, ini juga sama. Ini beda. Oke, dapat diperoleh. Ya, karena ini sama, langsung aja masukkan berarti P2 per P3 sama dengan konsentrasi Q yang kedua per konsentrasi Q yang ketiga. Udah, jangan ditulis PR-nya makan sama ya. Berapa V2 dan 3-nya? Maka kita tulis 0,025 dibagi 0,050 sama dengan 0,10 per 0,20 pangkatnya adalah Y. Berarti jadinya adalah setengah sama dengan setengah pangkat Y. Maka harga Y berapa? 1. Oke. Coba sekarang cari order R. Kalau nyari order R berarti datanya mana? Data 1. P dan Q-nya sama. Tadi berapa? 1. 1 dan 2 2. ya. Oke, 2. Langsung masukin tadi. V1 per V2 sama dengan harga R ya. R1 ke R per R2. Pangkatnya adalah Z. Kita masukkan V1-nya itu 0,100 dibagi 0,025 sama dengan 0,1 dibagi 0,05. Dan berarti ini 100 bagi 25 berarti 4 ya. 4 sama dengan 10 per 0,5 berarti 2 ya. 2 pangkat Z. Maka 4 kita ubah ke 2 pangkat 2. 2 pangkat Z. Berarti Z-nya adalah 2. Dapat ya. Nah. So, sekarang mencari order P itu caranya bagaimana? Tadi kan nggak ada yang sama. Berarti minimal ada satu yang sama. Tapi si P-nya tidak habis. Yang mana? 3 sama 4. 3 dan 3 dan 4. Kalau 3 dan 4 siapa yang sama? Q-nya. Q-nya sama. Berarti Q nggak perlu kalian tulis ya. Berarti V3 per V4 sama dengan konsentrasi P yang ketiga per konsentrasi P yang keempat. Pangkatnya adalah X dikali konsentrasi R yang ketiga dibagi R yang keempat pangkatnya Z. Masukkan datanya V3 itu 0,050 dibagi 0,400 sama dengan jadinya kan P yang ketiga itu ada 0,10 dibagi 0,20 pangkat X dikali 0,05 per 0,10 pangkatnya langsung ganti maka 2. Ini berapa nih? 50 per 400 per 1/8. 8. Oke ya, 1/8. Sama dengan ini setengah pangkat X, ini setengah pangkat 2. Maka jadi apa nih? 1/8 sama dengan setengah pangkat X dikali 1/4. Coret ya, tinggal 2 jadinya setengah sama dengan setengah pangkat X. Berarti X-nya berapa? 1. Nah, gitu. Maka apa dong jawabannya? Berarti jawabannya adalah V sama dengan K dikali P-nya. X-nya 1 kan berarti pangkat 1. Q-nya berapa? 1 juga. R-nya berapa? 2. Maka jawabannya adalah A, B, C, D, atau E. Jawabannya adalah E. Bisa ya? Kalau 3 jangan ribet. Udah gampang sih. Gampang ya. Oke. Tanyakan sampai sini. Sudah. Cukup? Oke, kalau cukup ya. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang lainnya. Ya. Nah, ada soal, lihat. Ini soal yang simpel, tapi jangan lihat simpelnya ya. Ada konsep yang berbeda dari sebelumnya. Yang beda coba. Diketahuinya waktu. Nah,
Biasanya kan tadi apa? Biasanya kan laju ya, tapi ini mah waktu. Apa hubungan laju dengan waktu? Ternyata hubungannya laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Ya. Nah, di soal lihat ini order reaksi berarti totalnya ya. Nah, sekarang kita cari tahu. V sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat X dikali konsentrasi NO pangkat Y. Ini ya persamaannya. Cari sekarang order reaksi X. Berarti ini dari H2 ya. Cari data apa yang sama? NO yang sama. Apa datanya? 1 dan 2. 1 dan 2. Lihat apa bedanya ya. Kan harusnya gini ya. V1 per V2 sama dengan konsentrasi H2 yang pertama bagi H2 yang kedua pangkatnya adalah X. Ini kita ganti dengan yang ini ya. Nah, sehingga rumusnya seperti ini. 1/T1 per 1/T2 sama dengan konsentrasi H2 dibagi konsentrasi NO ya. NO yang kedua. Kan ini bisa dibalik ya. Ini ke sini, ini ke tengah. Maka jadinya apa? Jadinya T2 per T1. Oke, bisa bedain ya. Nah, ini jangan dibalik juga. Oke, ininya tetap aja 1-1 ya. Tetap aja di mas 1. Ini berarti ini 1, ini 2. Oke. Jadi jangan ini ya H ya. Nih. Ini H juga ya. Ini H2-nya yang ke 1 kedua ya. Ini 2, ini 1. Jadi apa yang dibalik? Cuman ruas T-nya aja yang dibalik. Yang lainnya tetap sama aja. Maksudnya datanya T2 itu adalah 40, ininya 80. Sama dengan H-nya itu 0,1, ininya 0,2. Pangkatnya pangkat X. Ini lupa X ya. Maka ini setengah sama dengan setengah pangkat X berapa hasilnya? X sama dengan 1. Ya. Nah, karena tadi udah tahu pengaruhnya itu ialah kalau V V1 per V2, kalau T berarti T2 per T1, maka untuk nyari orde NO atau Y itu cari konsentrasi H2-nya yang sama. Yang mana yang kita ambil? 2 dan 2 dan 3. 3. Maksudnya tanya berarti ya. V2 per V3 sama dengan NO yang kedua pangkat Y dibagi NO yang ketiga pangkat Y. Ini kita ganti. Oke, jadinya T2 per T1 sampai T2 per T3 sama dengan konsentrasi NO. Oh, kok dibalik ya? Ini 3, ini 2 ya. Dibalikin. Oke. Ini T3 per T2 dibalikin karena dia waktu per NO-nya tetap yang ini. N2 ininya tetap ini pangkat Y. Singkatannya berarti 10 per 40 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat Y. Maka 1/4 sama dengan setengah Y. Setengah berapa itu? Setengah pangkat 2. Maka harga Y akan sama dengan 2. Maka berapa order totalnya? Ya udah kalau gitu mah 3. langsung masukkan datanya. 2 berarti sama dengan 3. Oke. Nah, jadi hati-hati kalau di soal itu lihat labelnya di kolom. Apakah dia laju atau apakah dia waktu? Kalau laju mah sesuai aja dengan datanya. Tapi kalau waktu itu dibalik data waktunya. Dan konsentrasinya mah tetap sama. Itu ya, yang tanyakan di sini. Ditanyakan? Tidak. Tidak ya, oke. Nah, sekarang Bapak akan kasih cara cepat buat menjawab ya.
yang dapat kalian aplikasikan nanti di KS atau di ulangan harian. Yang tidak perlu ada catatan ya kalau nggak diinstruksikan. Nah, coba perhatikan cara Bapak mengerjakan ini ya. Kita nggak perlu ribet-ribet kalau di soal ini ya. Ada A, ada B, ada C gitu ya. Berarti kan secara ininya adalah V sama dengan K dikali asasi A pangkat X, B pangkat Y, dan C pangkat Z gitu ya. Nah, untuk nyari A berarti cari B dan C-nya yang sama. Oke, coba cari sini. Ada nggak yang sama? Oh, Pak, ternyata ada yang sama, Pak. 1 dan 2. Berarti kita pakai yang ini ya. Ini berarti bagi nih. Ini setengah pangkat X. Ini coret. Ini coret. Ini berapa nih? Setengah. Berarti setengah pangkat X sama dengan setengah. Berarti X-nya berapa? 1. 1. Masuk. Sekarang cari yang Y. Berarti Y itu adalah A dan C-nya yang sama. Berarti yang mana? Data 2 dan data 3. Ini kan habis. Ini 1 ya. Ini jadinya setengah. Ini 1. Ini pangkat Y ya. Nah, ini adalah setengah juga. Berarti berapa Y-nya? 1. 1. Ya. Nah, sekarang cari yang Z. Nah, Z-nya lihat. Berarti yang A dan B-nya sama. Ada enggak? 3, 4. Dan Ternyata. 3. Apa? Ada ya, 1 dan 3. Berarti kan lihat 1 dan ini 3. 1 dan 3 sama itu. 3 dan 4 lah. 34. 34 ya. Nah, kan ini sama ya. Ini jadi 1. Ini jadi 1. Ini kan jadi enggak ada. 1/3 pangkat Z. Ya. Ini berapa ini? 4/9 pangkatnya. Berarti berapa Z-nya? 2. 2. Berapa ya? Nah, Bener. bukan ya. Nah, lihat Izabran ya. 4/9. Lihat Izabran ya. Nah, nanti ini enggak sama. 3 dan 4 itu enggak sama semua ya. Ini enggak sama, ini enggak sama. Oke. Tadi 1 dan 3 apa tadi teh? 1 dan 2, 3 juga ya. Ini 1 ini 2 kan enggak habis ya. Oke. Nah, tapi dengan catatan tadi ingat data C-nya jangan sampai habis. Berarti 1/3, 1/2 itu enggak boleh. Ini kan habis. Berarti tadi Zafran bisa pakai 3 dan 4 atau enggak 2 dan 4 atau enggak 1 dan 4. Kenapa yang 5 enggak dipakai, Pak? Karena belum diketahui. Belum diketahui lajunya. Oke? Nah, sekarang mau yang mana yang pakai? Berarti tadi udah terlanjur yang 34 ya. Yang Ya, aja, Pak. Oke. Berarti kan jadinya gini kan, 2/3 pangkat X-nya 1 gitu ya. 2/3 juga pangkat 1. Ini kan 1 udah ada nih Y-nya. Terus ini 1/3 pangkat Z. Sama dengan 4/9 gitu ya. Ini kalikan berarti 4/9 dikali 1/3 pangkat Z sama dengan 4/9. Coret kan? Jadinya 1/3 pangkat Z sama dengan 1. Berarti Z-nya berapa? 0. 0. Maka dapat nih hasilnya. Berarti apa persamaannya? V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1, B-nya pangkat 1 juga, C-nya pangkat 0. Boleh si C-nya nggak perlu kalian tulis. Berarti A dikali B saja. Ordenya berapa totalnya? Order totalnya adalah 2. Oke. Kenapa Pak perlu pakai ini? Kalau 2 berarti nyari B nih sekarang ya, nyari B. Cari B. Berarti B itu gunakan datanya 1 aja. Mau yang mana data yang mana yang diambil? Data yang pertama aja ya. Yang mudah ya. Nah, sama kan 1 gitu ya. Coba masukkan datanya berarti. V1 sama dengan K dikali A yang pertama dikali B yang pertama. Masukkan datanya berarti ini 0,01 M/S ya. Supaya kalian paham nanti ya. Ini K, ini 0,1 M, ini 0,1 M juga. Oke. Kalikan berarti ini 0,01 M/S sama dengan K dikali 0,01 M kuadrat. Surat ya. Surat juga ya. Berarti tinggal 1. Maka harga K-nya akan sama dengan 1. Apa? M-1, S-1. Sesuai dengan order total 2 kan. Total 2 berapa?
M-1, S-1. Kan sama. Ya. Oke, berarti harga K-nya udah dapet nih ya. Dapet. Bapak Yang mau C. nanya, Pak. Ya boleh, gimana? Kalau ST kan setiap order teh sama kan pasti S-1, Pak? Iya, sama pasti. Tidak mungkin S doang. Oh, Ya, oke. S mah sama, M-nya yang berbeda. Ya, Kasih, Pak. siap. Nah, sekarang cari yang X. Berarti kalau X, kalian ya gunakan data yang kelima, gitu ya. Karena kan punya tahu X berapa. Masukin datanya berarti V sama dengan K dikali konsentrasi A ya pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 1. Masukkan datanya berarti. Yang kelima ya, data kelima. Berarti V kelima yang tanyakan, K-nya 1 gitu ya. Ini kan coba nih, min 1, S min 1 kan ya. Dikalikan, berarti A2-nya kan berapa tuh? 0,5 M dikali 0,4 M juga. So, berarti berapa ini? Berarti 1 M min 1 S min 1 dikali 0,2. 0, berapa? 2 ya? 0,2. 2 kan ya? Nah, 0,2 M kuadrat. Kan habis ini ya, tinggal 1. Maka harga minimumnya berapa? 0,2 M per S. Oke? Ya? Coba kita akan coba lagi sekarang lupa ya. Satuan K itu kita akan coba mulai dari orde 0. Berarti M per S. Kalau orde 1, S berarti min S 1. aja min 1 ya. Ini bisa nggak Pak kita ganti jadinya M kali S min 1 bisa. Ya. Kalau ordenya 2 berarti M min 1, M S 1 S min 1. Kalau 3? M min 2, S min 1. Nah, kalau 4? M min 3 min 1. Nah, gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, sip kalau udah bisa. Ada yang tanyakan lagi nggak? Sudah cukup jelas? Kalau cukup jelas, kita akan masuk ke soal yang terakhir. Ya, perhatikan soal yang terakhir. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang konsentrasi. Jadi kalian jangan sampai nggak bisa aja ini basic kalian. Basic ya. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan ya. Oke, perhatikan soal berikut ini. Yang satu lihat, yang diketahui satu itu ada namanya persen. Ada namanya mas jenis roh. Berarti kan kalau ditanyakan molaritas, rumus yang digunakan apa tadi? M Rho dikali persentase kali 10 kan? 10 per MR. Jadi masukkan datanya, berarti rho-nya 1,19. Dikali persennya 37 dikali 10 per 36,5. Berapa coba ngitungin? Ya. Berapa hasilnya? Kalau ngitungin. 12,06 Pak. 12,06 ya. Molar ya. Pak, boleh nggak sih saya pakai gunakan cara yang manual? Boleh. Mau yang manual. Gimana caranya? Nah, lihat. Karena rho-nya 1,19 kg per liter. Kita misalkan volume larutan itu adalah 1 liter. Berarti rho sama dengan M per V, maka M sama dengan rho kali V. Rho-nya 19 dikali V-nya 1 kan? Jadinya 1,19 apa satuannya? Kilogram. Kenapa kilogram? Ini kilogram sini ya. Berarti kita ubah ke gram, berarti 1190 gram. Ini adalah gramnya. MR-nya berapa MR-nya? MR-nya ada. MR itu berapa tadi? HCl itu 36,5. Hitung ya, sorry ya, penghitung ya. Nah, sekarang kita lihat
ada namanya 37%. Maksudnya apa? Dalam larutan ada 37/100 HCl-nya. Berarti ini kalikan volume larutannya. Seperti ya. Dicoret, coret. Berapa cobain? Hitungin berapa hasilnya? Coba dihitung dulu. Berapa hasilnya? 440,3. 440,3. Ini siapa ini? Gram HCl. Ya. Nah, kenapa Pak disuruh cari itu ya? Karena kan rumusnya ini. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mil. Ya. Karena ini. Masukin lah. Gramnya berapa tuh? 4.440,3 gram ya. Dibagi 36,5 dikali 1000. Berapa liter tadi? Seliter kan? Nah, seliter maka ininya 1000 lagi. 1 coba bagi berapa hasilnya? 12,06 juga, Pak. Nah, nih mau yang cara mana boleh ya? Cara yang ini boleh, cara yang ini juga boleh. Tapi yang ini harus kalian pahami kenapa ada soal yang rumit, gitu ya. Jadi nggak bisa pakai cara ini, ya. Tapi ya kalau di ulangan nggak tahu ya, apa belum lihat soalnya seperti apa. Oke, coba yang B sekarang. B lihat. Berapa mili larutan asam klorida ini? Nah, ini teh merujuk ke siapa? Ke molektas yang tadi kita hitung. Berarti yang M-nya 12,06 molar ya. Nah, yang diperlukan untuk membuat 500 mili HCl 2 molar. Berarti kalian itu gunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 lebih pekat dibandingkan M2. Maka mana yang lebih pekat? Berarti yang 12,06. V-nya kan mili larutan ini. Berarti ini yang kita ditanyakan. M2-nya berapa? 2. V2-nya berapa? 500 mili. So kalikan berarti V1 sama dengan 1000 dibagi 12,06. Berapa hasilnya coba? 82,9, Pak. Hah? 82,9 ya? 0,9 Mili. mili. Nah, kalian butuh sekian mili molar segini dimasukkan ke dalam labu yang ukuran 500 mili diperoleh hasilnya. Ya. Oke, nah seperti itu. Partikumnya bisa dicek nanti lah ya. Terus ini satu udah beres ya. Nah, udah apa bahas dulu kita ya. Nah, ada kalau dulu gitu ya namanya labu ukur. Labu ukur ini dia digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi yang tertentu. Nah, karena kita ingin tahu 2 molar 500 mili, berarti gunakan labunya itu yang ukurannya 500 mili. Ya. Nah, kita punya namanya larutan di sini. Larutan HCl 12,06 molar. Nah, berapa yang kita ambil di sini supaya masuk ke sini? Berarti kita ambil ke sini. Berapa volumenya? 82,9 mili. Masuk sini kan? Berarti kan segini ya. Nah, terus tambahin apa? Tambahin sama kalian. Aquades ya. Aquades ya. Aquades. Masukkan ke sana sampai pada batas 500 mili. Lalu kalian kocok deh. Ya, digoyang-goyangkan dan jadilah larutan HCl 2 molar. Gitu ya. Itu singkatnya lah ya. Sekarang coba nomor 2 nih. Nomor 2 bagaimana caranya nomor 2? Ya. Nah, caranya adalah berarti kalian gunakan konsep yang namanya stoikiometri. Kalau belum bisa segera belajar karena nanti semester 2 atau di kesetimbangan kalian harus bisa MBS. Buat ya, berarti 2H2O2 ditambah 2 ini bereaksi menjadi 2H2O ditambah I2. MBS mula-mula bereaksi sisa. Ya, olah gitu. Tidak lurus ya. Nah,
Lihat nih, pada suatu percobaan sebanyak 1 liter lautan H2O2 2 molar dicampur dengan 1 liter lautan imin 1 molar. Berarti kita cari mol mula-mulanya, mol H2O2. Kalau diketahui M dan V, maka nyari rumus molnya gimana, Pak? Kan N itu adalah M per MV. M kali V, gitu ya. Oke. Nah, ini rumusnya nih, M kali V. V-nya dalam liter ya, supaya mol. Kalau mili mol. Nah, berarti berapa molnya nih? Berarti 1 dikali 0,2. 0,2 mol. Sekarang yang imin. 1 dikali 1. Ini 2 ya, sorry ya, 2. Bukan 0. Ini 2 mol. Ini berarti 1 mol. Masukin tanya berarti. Dia di sini kan, 2 mol, ini 1 mol. Setelah 10 detik, terbentuk 0,04 mol I2. Berarti ini terbentuk itu pasti ada di lajur S sisa ya. Ini 0,04 mol. Berarti ini teh merupakan, kan awalnya si produk nggak punya apa-apa ya, 0 ya. 0 tambah berapa jadi 0,04. Berarti tambah 0,04 mol. Untuk mencari tahu berapa mol ini, dan ini, bandingkan koefisien. Koefisien I2 kan 1 ya. Nah, berarti kalau 2H2O berarti 2. Berarti 2 kali lipat dari I2. Berapa? 0,08 mol. Positif, karena dia di produk ya. Nah, sekarang kalau imin berapa? Karena ini 2, ini 1, maka 2 kali lipatnya berarti 0,08 mol juga. Tapi negatif karena dia di reaktan. Jumlahnya berapa? 1 dikurangi 0,08 hasilnya 0,02 mol. Kalau ini berapa? Sama kayak I2. 2 kali lipatnya I2 ini ya, ini ya. I2 berarti ini sama negatif 0,08 mol. Jadinya 1, berapa? 1,72. Bukan? 2 ya? 0,08 mol kan? Ya, jadi 2 kurangi 0,72. 1,92. 1,92 ya? 92. Iya. Oke, 92. 92 gitu. Ya, ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi kan kalau di lajur reaksi itu nggak penting S-nya berapa. Ya, kenapa? Karena laju itu sama dengan reaktan ya, negatif. Berarti delta dari H2O2 per delta T. Yang namanya delta atau perubahan itu ialah mol yang bereaksi. Oke? Berapa yang bereaksi? Berarti negatif dikali min 0,08 dibagi delta T berapa? Setelah 10 detik berarti 10 dong ya. Berapa hasilnya? 0,008 ya. Molar per second. Benar nggak segitu? Salah. Kenapa nih salah? Karena dia masih dalam bentuk mol. Ini molar, berarti ini kita bagi dulu. Berapa V totalnya? Karena ada seliter H2O2 dicampur dengan seliter H ini, maka totalnya adalah 2 liter. Maka ini kita bagi 2. Sama dengan berarti berapa ini? Ini 0,4 dibagi 10 jadinya 0,04 molar per second. Ya. Rapiin lah, kita rapiin ya. Si bingung. Berarti laju H2O2 itu sama dengan 0,004 molar per second. Berapa laju pembentukan I2 kalau gitu? Bandingkan koefisiennya. Berarti kalau ini mah 2 itu 0,04
maka kalau dia 1 berapa? 0,002 Dua. molar per second. Berapa laju I min? Berapa jawab? 0,004. 0,04 karena koefisiennya sama dengan koefisien H2O2. Oke, gimana? Aduh, lumayan ya buat ini. Nah, itu basic presentasi itu ya. Ditanyakan ya sampai sini? Bisa? Sudah bisa? Oke. Kalau udah bisa, biasa ya. Karena soal terakhir juga. Kalian nanti akan disuguhkan soal. Soalnya itu ada 2 soal, tapi anakannya kayak gini aja dah. Jadi kalian sekali hitung, semuanya dihitung gitu ya. Cuma 2 soal saja, dan kalian nanti kerjakan selama paling telat seminggu. Ya, kalau cepat lebih baik lagi ya. Artinya kalian tidak ada beban untuk hari-hari berikutnya. Oke. Sampai sini dari mulai awal sampai akhir ada yang tanyakan nggak? Belum ada. Oke, udah nanti kalian bisa chat di grup ya. Kalian coba tanyakan di sana ya. Dan sedikit informasi juga, bukan hanya untuk kalian IPA 1, untuk IPA 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Nilai dari UTS sendiri itu rapat UTS ya, itu nilai asli kalian dari KD sampai ke PTS ya gitu ya. Dan jangan sampai kalian salah paham, di rapot Bapak tidak akan memberikan nilainya 98, 97. Karena kasihan kalian nanti di semester 2 atau semester terakhir 5 ya. Jadi nanti ada konversi. Karena di semester ini Bapak udah kasih tahu kalian ya, nilai yang paling besar itu di angka 90. Ya. Dan kalau ada yang paling besar banget, paling besar. Ya. Dan kalian kalau kemarin ada yang bolong-bolong atau ada yang salah atau ada yang gimana, segera perbaiki. Kalau mau minta tugas, segera minta tugas ya. Oke, karena waktunya masih ada sekitar 15 menit lagi ya, Bapak akan coba akhiri saja sekarang. Nanti dikasih tugasnya itu 3 CR ya. Biasa kalian kumpulkan scan PDF dan jangan lupa bukan nama. Ya. Waktunya seminggu jadi nyantai aja. Tapi kalau kalian ketika itu beres cepat ya lebih bagus. Ya. Dan minggu depan BDR paralel ya. Bapak akan bahas pengaruh faktor-faktor yang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Setelah itu bab 3 beres. Lalu minggu depannya pas tanggal 2 November ya, udah enggak hari kalian itu hari Kamis kalian ya. Nah, Bapak akan bahas kesetimbangan dulu. Lalu pas BDR lagi kita akan ulangan laju. Ya, silakan kalian pahami apa yang Bapak bahas, tidak akan keluar dari itu ya. Kalau ada yang keluar juga paling soalnya bertingkat yang ada mikir tapi karena emang BDR atau enggak tidak langsung tatap muka jadi agak susah untuk ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Siap kalau gitu kalau kalian menanyakan, terima kasih banyak ya. Oke, di IPA 1 ada yang keluar siapa?